terkait dengan kepemimpinan, bagaimana cara kita itu bersikap, hubungan antara supervisor atau apa ya istilahnya kalau di perusahaan supervisor itu ya, apa supervisor? Mandor gitu ya, istilahnya hubungan antara mandor dengan karyawan, dengan anak buah, kepala bidang dengan anak buah seperti itu. Itu yang dibahas di dalam IU. Kemudian ada juga lingkungan kerja. Jadi misal kita kerja di kantor, meja, posisi kursi, tinggi rendahnya kursi, kemudian pencahayaan, kemudian sirkulasi udara, itu juga bagian dari psikologi industri yang dipelajari dalam psikologi industri. Terus ada lagi tentang seleksi karyawan. Jadi bagaimana cara kita itu dalam merekrut karyawan baru, prosesnya itu bagaimana. Mulai dari kita menganalisis dulu pekerjaan apa yang kita butuhkan, jabatan apa yang kita butuhkan. Misalnya yang dibutuhkan adalah jabatan sekretaris. Nah, sekretaris itu adalah jabatannya. Job list-nya apa? Kita breakdown dulu, apa saja job list-nya sekretaris. Dia harus bisa apa? Kenapa? Setelah kita membreakdown job list-nya, tugas yang harus dilakukan oleh sekretaris, maka kita bisa menentukan syaratnya di situ. Syarat karyawannya tuh harus bisa apa? Jadi bukan bukan memberikan syarat itu idealnya gini, minimal sekian tahun, minimal lulusan S1 tidak. Tapi idealnya itu syarat penerimaan karyawan, syarat seseorang itu bisa melamar pekerjaan itu berdasarkan dari job list-nya. Jadi kita breakdown dulu job list-nya. Satu kita tentukan dulu ya. Kita tentukan dulu dia itu lowongan pekerjaan yang ada itu apa. Kemudian kita breakdown job list-nya itu apa, tugasnya itu apa saja. Baru dari situ kita bisa menentukan syarat yang kita butuhkan untuk menerima karyawan baru itu apa saja. Bisa dari usia, jenis kelamin, pendidikan, kemudian ke bakat khusus ya, misal harus bisa Excel, Microsoft Office, dan lain sebagainya. Itu syaratnya. Kemudian baru setelah itu bagaimana cara kita melakukan promosi, membuka lowongan itu di mana? Di media sosial, media cetak atau di mana? Biar orang itu tahu bahwa kita itu membutuhkan karyawan. Kemudian setelah disebarluaskan pasti nanti akan ada berkas-berkas yang mulai berdatangan kan, berkas-berkas yang mulai masuk. Nah, itu kita harus sudah siap. Berkas ini nanti akan diterima oleh siapa? Kemudian yang melakukan seleksi berkas itu nanti siapa, syaratnya apa saja, checklistnya apa saja, sehingga dikatakan ada yang lolos administrasi dan ada yang tidak lolos administrasi. Itu sudah ada alurnya. Kemudian ketika ada orang yang sudah lolos administrasi, step selanjutnya itu apa? Misal dilakukan wawancara, yang melakukan wawancara itu siapa? Butuhkah dilakukan psikotes juga? Kalau memang butuh psikotesnya itu mengungkap apa? Itu sudah harus di-prepare, sudah disiapkan. Ketika sudah selesai dan diputuskan ada karyawan yang diterima, lalu apa yang harus mereka lakukan? Karena kan nggak mungkin karyawan diterima langsung ujuk-ujuk, ya udah kamu kerja ya di sini diterima aktif gitu, tidak. Kenapa? Karena pasti ada yang namanya tahap orientasi dulu. Ya kan, ada tahap orientasi dulu di mana ketika dia diterima, itu nanti akan ada mentor dulu yang mengawasi pekerjaannya dia. Ibaratnya kayak di training dulu gitu ya, di training dulu mungkin 2 bulan atau 3 bulan, dinilai apakah memang dia sudah bisa memahami pekerjaannya dengan baik, apakah dia memang sudah bisa mengenali lingkungan kerjanya dengan baik. Kalau sudah selesai ya udah dilepas sehingga dia bisa bekerja seperti teman-temannya yang lain gitu. Jadi tahapan dari proses seleksi karyawan itu gak ujung-ujung langsung kita butuh karyawan baru nggak ya, enggak, tapi memang ada permintaan di situ. Misal ada staffnya ada 3, oh ternyata pekerjaannya keteteran, itu dianalisis, kita masih butuh nggak karyawan baru, itu dipikirkan dulu plus minusnya. Karena kan untuk long last ya, karena kita kalau misalnya menggait karyawan baru tapi hanya untuk sebulan 2 bulan kan ya kasihan juga gitu ya. Nah itu harus benar-benar matang begitu. Jadi itu tahapannya, dimulai dari analisis pekerjaan dulu, analisis jabatan dulu ya, kebutuhannya apa, kemudian
di breakdown tugas-tugasnya apa saja, kemudian baru syaratnya, setelah itu dilakukan proses seleksi pegawai, setelah diperoleh karyawan yang diinginkan, baru kemudian dilakukan training 2 bulan